Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirayumi, NIM 2020203862202007. Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang materi perpajakan. Perpajakan dalam sejarah di Indonesia. Nah, apa sih itu perpajakan? Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Nah, sifat dari wajib pajak itu di setiap orang yang ada di dalam negara. Nah, masa-masa Hindia Timur dari tahun 1600 sampai 1800 dengan menggunakan bendera maskapai dagang, mereka tiba-tiba di wilayah Hindia Timur, mulainya dari perdagangan berbagai sama dengan penguasaan lokal, lalu monopoli perdagangan, kemudian menguasai pelabuhan, kota dan bahkan beberapa bagian wilayah kerajaan. Pada abad ke-17 VOC membangun dan mengurus kota Batavia, ibu kota imperium dagang di Afrika dengan pajak sehingga bisa sukses hingga ibu kota dan mendapatkan sebuah koningen Hohen Osten atau ratu di timur. Dari kota Batavia dapat dilihat bahwasanya VOC karena beban keuangan menjadi tanggung jawab bersama sebagaimana terlihat dari berbagai peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh keperluan ini. Saya hidup sungguh sangat bergantung pada pajak. Kemudian masa Republik Indonesia dengan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1950. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menguangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan. Dalam pasal 23 yang mana memuat 5 butir ketentuan. Butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk dan di dalamnya antara lain terdapat perpajakan pajak, susunan organisasi untuk susunan dalam keadaan mendesak. Karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan ini, Belanda datang kembali dan ingin menguasai Indonesia dengan membentuk NISCA pada tahun 1964. Ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama, Kementerian Keuangan termasuk pejabat pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan setelah jajaran kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabat pajak berkantor pusat di Magelang. Nah, ada 2 hukum pajak. Yang pertama itu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Nah, kita berbicara tentang hukum pajak material. Terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, memuat norma-norma yang menerapkan antara lain keadaan, peraturan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besarnya pajak yang dikenakan atau tarif pajak, serta segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan antara pajak dan wajib pajak. Contohnya itu pajak penghasilan. Nah, yang kedua itu hukum pajak formil. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya hukum pajak formil itu menurut atau bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Cara melaksanakan hukum pajak material yang pertama itu satu, prosedur pensiun utang pajak. Yang kedua, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para WIPI mengenai keadaan, pembuatan dan peristiwa yang menimbulkan untung pajak. Ketiga itu kewajiban, misalnya menyelenggarakan pembukaan, yang kedua atau mencatat, dan hak-hak misalnya mengajukan beberapa dan bandingan. Contohnya itu kita bisa ketahui bahwa ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, adapun juga syarat-syarat pemungutan pajak. Yang pertama itu pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Yang ketiga itu tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis.
Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Yang kelima itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dan ada pun juga teori yang mengandung pemungutan pajak terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga itu teori daya pikul, yang keempat itu teori bakti, yang kelima itu teori asas daya beli. Nah, adapun asas dan dasar pemungutan pajak, bisa kita lihat bahwasanya pajak memiliki peran amat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Salah satunya adalah sebagai sumber biaya pembangunan. Agar aktivitas perpajakan dapat berjalan lancar, pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak sendiri merupakan dasar dan atau pedoman yang digunakan untuk pemerintah saat membuat peraturan dan ataupun melakukan pemungutan pajak. Adapun asas dan dasar pemungutan pajak, yang pertama itu asas equality, asas currently, asas convenience of payment, asas efisien. Yang ketiga itu asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas keamanan, dan asas beban. Yang ketiga asas politik, finansial, asas ekonomi, asas keadilan, asas administrasi, dan asas yuridis. Dan adapun definisi kepatuhan perpajakan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya definisi kepatuhan wajib pajak menurut Sarfil Nurmantu dalam Siti Karnia Rahayu adalah bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi sebuah kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Adapun menurut Mahfud Siddiq dalam Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self-assessment, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sistem kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tentu waktu membayar dan melaporkan perpajakan tersebut. Adapun jenis kepatuhan wajib pajak. Yang pertama itu kepatuhan formal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu suatu isi dan jiwa Undang-Undang Pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan atau paparkan dari materi perpajakan. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.